Oke, baik, kita mulai kuliah kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lewat Google Meet. Semoga dalam waktu dekat ini kita bisa bertemu di kelas ya. Karena sepertinya untuk yang kelas-kelas level dasar menengah itu sudah mencoba memulai ya. Nanti teknisnya kita juga akan mencoba memulai dengan beberapa pembatasan tentunya. Tapi setidaknya bisa lebih baik daripada kita bertemu dengan kondisi seperti ini. Oke, tak lupa saya selalu mengingatkan karena kalian itu sudah mahasiswa yang semesternya menjelang akhir ya, menjelang semester 6 itu kan sudah menjelang ya. Nah, maka untuk mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri menghadapi tugas akhirnya, beberapa hal yang kita bahas di manajemen biaya itu sebenarnya banyak sekali kalau memang kita mau gunakan sebagai metode analisis penelitian ya, bisa hanya dipakai untuk metode hitung variabel atau juga mungkin digunakan sebagai metode analisis data ya, monggo ya, tergantung dari acuan referensi yang mungkin pernah kalian baca sebelumnya. Karena setiap penelitian itu akan lebih mudah kalau belajarnya itu dari acuan referensi penelitian terdahulu. Karena pada prinsipnya penelitian itu kan polanya sama kok, gitu-gitu aja. Ya, yang berubah itu hanya alat analisis dan objek penelitian saja. Kalau pola analisisnya itu ya mirip, gitu kan. Makanya persiapan pertama yang paling mudah itu ya mencoba memahami pola analisis, gitu ya. Sehingga kalian nanti tinggal menentukan kira-kira apa analisis yang bisa kalian gunakan. Bisa itu artinya secara kemampuan kalian bisa mengerjakan, ya. Dan secara data bisa diperoleh. Nah, monggo silahkan mulai dilakukan. Oke, itu mengingatkan karena menjelang semester akhir. Kemudian yang berikutnya terkait dengan materi kuliah di manajemen biaya, kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini saya sedikit agak teknis ya, karena saya akan membahas tentang cost volume profit atau break even point. Ya, kita akan bahas itu. Di beberapa pertemuan sebelumnya saya rasa sudah cukup banyak saya sampaikan faktor-faktor yang nanti bisa kalian gunakan untuk melakukan sebuah pengendalian. Ya, terlebih kita sudah mendefinisikan beberapa hal secara detail dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kalian bisa memakainya itu untuk mencoba membahas atau mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan sebuah strategi, terkait dengan sebuah planning, terkait dengan sebuah evaluation. Ya. Karena kunci dari sebuah proses manajemen itu kan ada 4 ya. Planning, organizing, evaluating, and controlling. Ya, itu POAC gitu. Nah, di biaya juga begitu, karena temanya adalah manajemen biaya. Berarti kan kita harus mengendalikan yang namanya penggunaan biaya. Nah, mengendalikan itu bukan berarti kemudian kita mengurangi, gitu ya, mengurangi biaya yang semula itu 100 kita kurangi jadi 70, bukan ya.
bisa jadi mengendalikan itu malah biayanya lebih besar loh. Cuman alokasi dari pembiayaannya itu terukur sesuai dengan strategi usaha dan bisa dievaluasi untuk menghasilkan sebuah rencana tindak lanjut. Jadi ada continuous improvement-nya lah dari waktu ke waktu. Itu namanya pengendalian. Jadi bukan berarti kita bicara pengendalian itu kemudian biayanya itu sekecil mungkin. Prinsip ekonomi memang menekankan seperti itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Ya memang benar, prinsip ekonomi. Cuman kan output maksimal dan sumber daya minimal itu bukan diterjemahkan dalam posisi nilai angka. Berarti hasilnya besar, angkanya, misalkan hasilnya 100, tetapi penggunaan biayanya cuma 10. Ya, tidak begitu juga. Karena secara hukum kan, ya sesuatu yang besar itu kita peroleh dengan pengorbanan yang besar. Ya, itu pasti. Cuman yang harus kita lakukan adalah gimana caranya. Nah, seperti itulah. Jadi di manajemen itu kan yang dipikirkan POAK itu 4 hal itu tadi kan tentang cara, bukan tentang jumlah. Oleh karena itu sama ketika kita mencoba mendekatinya dengan menggunakan metode-metode perhitungan, yang mana di situ sudah menggunakan angka sebagai basic analisisnya, ya orientasinya juga masih tetap bukan kok kita itu mengurangi jumlah biaya. Ya kalau bisa memang ya, kalau bisa. Tapi kan bukan menjadi orientasi. Itu hanya menjadi suatu proses. Oleh karena itu, yang menjadi orientasi adalah aktivitas yang terkendali. Sehingga siapapun nanti yang menanyakan terkait dengan bagaimana kita mengendalikan, itu ada laporan yang bisa kita berikan. Intinya itu aja. Nah, dari pembahasan sebelumnya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan di pertemuan kita pagi ini sebelum kita lanjutkan ke materi kita. Monggo, silakan kalau memang ada yang mau bertanya. Belum ada yang menanyakan, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu kita akan mencoba melihat analisis CVP, Gross Volume Profit, atau BIP, yang juga disebut begitu, break-even point, titik impas. Nah, kenapa kok kita melakukan itu? Karena yang namanya usaha, itu pasti orientasinya adalah pendapatan. Pasti itu. Nah, untuk menghasilkan pendapatan, berarti kita harus menjual, baik barang atau jasa yang kita produksi. Sekarang bagaimana cara kita menetapkan harga jual? Nah, di sini. Ada banyak sekali cara menetapkan harga jual. Banyak sekali cara. Nah, tetapi salah satu cara yang bisa kita lakukan berdasarkan dari perhitungan nilai rupiah, angka, biaya yang kita keluarkan, maka kita harus menghitung dulu yang namanya titik impas atau BEP. Sehingga kita bisa sebut BEP adalah suatu keadaan di mana jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya. Atau keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau labanya nol. Jadi posisi jumlah atau nilai barang tersebut sama dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, itu disebut titik impas atau BEP. Nah, hal ini tentunya
menjadi sebuah analisis, menjadi sebuah dasar perhitungan ya, yang sifatnya jangka pendek. Hanya bisa jangka pendek. Jangka pendek itu artinya ya kalau hutang di bawah 1 tahun, tapi kalau seperti ini di bawah 1 bulan ya. Jadi maksimal itu hanya 1 bulan. Sebab apa? Banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi harga jual suatu produk di luar biaya. Banyak sekali. Oleh karena itu, kalau nanti kita menahan mekanisme perhitungan BEP-nya itu terlalu panjang, maka khawatirnya beberapa asumsi dasar yang kita taruh dalam analisis itu tidak bisa terpenuhi. Ingat, semua analisis itu pasti ada asumsi yang digunakan. Asumsi adalah sesuatu yang direncanakan terjadi dalam situasi yang tetap, tidak ada perubahan. Ya, sehingga ketika itu sudah kita rencanakan tidak berubah, kok ternyata berubah, berarti hasil analisisnya pasti tidak valid. Harus dianalisis ulang. Nah, apa asumsi dasarnya? Asumsi dasarnya ada 3. Yang pertama, semua biaya dapat dipecah menjadi beban atau biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kita bisa memecah semua biaya yang kita keluarkan. Misalkan biaya listrik. Biaya listrik itu sama-sama biaya listrik itu bisa dipecah jadi 2. Ada biaya listrik tetap, ada biaya listrik variabel. Nah, dasar memecahnya apa? Banyak. Salah satunya mungkin penggunaannya atau listrik itu dipakai untuk melakukan apa. Kalau listrik itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang bisa terukur dengan waktu yang tetap dalam beberapa lama, maka kita bisa asumsikan itu menjadi biaya tetap. Ya, misalkan ini AC, misalkan ya, AC-nya itu bisa disetting auto. Auto apa? Ya, auto on off misalkan. Jadi auto on pada saat ruangan itu sudah kedetek suhu di atas 30 derajat misalkan begitu. Ketika suhu sudah di atas 30 derajat, maka AC auto on. Nah, kapan suhu di atas 30 derajat itu? Ya pada saat penghuni ruangan itu datangnya sudah lengkap. Misalkan ruangan itu dihuni ada 9 orang. Ya, maka ketika 9 orang itu sudah datang bareng, maka AC auto on. Nah, jamnya kapan? Ya sesuai dengan jam check clock-nya. Misalkan jam check clock-nya jam 8 katakanlah ya. Jadi jam 8 orang sudah berkumpul di situ dan AC auto on. Nah, nanti keluarnya orang kapan? Ya karena dia bekerja kantoran, berarti kan jam kerjanya itu jelas, itu pasti gitu ya. Katakanlah nanti orang istirahat, keluar kantor, misalkan jam 12. Misalkan. Maka jam 12 AC auto off. Sehingga kita bisa hitung antara jam 8 sampai jam 12, itu biaya listrik untuk AC di kantor itu berapa? Nah, kalau kantornya cuma 1, gampang. Kalau kantornya beberapa, ya hitung aja masing-masing. Selama metode untuk penggunaannya itu sama. Nah, itu yang kita sebut dengan nama biaya listrik yang bisa kita hitung secara tetap. Dan ada juga biaya listrik yang sifatnya variabel. Nah, ya dikondisikan aja ya. Sehingga intinya kita bisa memecahnya. Nah, selain itu juga ada yang biaya memang dari sononya tetap. Contoh biaya gaji, gitu ya. Dan biaya yang memang dari sononya variabel. Ya, bahan bakar misalnya. Nah, itu harus kita klasifikasi. Kedua, dalam rentang waktu yang relevan. Relevan itu artinya jangkanya pendek tadi. Ya, kita membatasi maksimal 1 bulan. Jadi tidak boleh itu dibiarkan lebih dari 1 bulan baru diakumulasi cakupannya. Terus kepanjangan. Jadi nanti asumsinya tidak berlaku. Kemudian yang ketiga dalam kondisi multiproduk, bauran produk konstan. Ya, itu kalau kita pakai produk yang multiple. Gitu ya. Multiple itu ada beberapa jenis yang diproduksi di situ.
Nah, kalau produknya itu sejenis, gampang gitu. Nggak diasumsikan pun juga gampang. Oh, produknya cuma satu, maka kita ngitungnya ya cuma itu toh. Tapi kalau produknya itu multi, ada beberapa jenis produk, maka yang perlu diperhatikan adalah bauran produk. Bauran produk itu artinya kapasitas produksi dari masing-masing produk yang berbeda-beda tadi harus konstan. Misalkan produk A, kapasitas produksinya adalah 1.000. Produk B, 2.000. Produk C, 3.000. Ya maka dalam proses produksi selanjutnya, maka jumlah yang diproduksi juga harus begitu terus. Tidak boleh kemudian dirubah-rubah semaunya. Kalau nanti ada perubahan dalam asumsi, maka hasil analisisnya itu harus dihitung ulang. Karena tidak akan valid. Nah, BEP nanti bisa dihitung dengan dua satuan, yaitu bisa dihitung dalam unit dan juga bisa dihitung dalam rupiah. Oke, sekarang kita coba lihat yang unit. Ya. BEP dalam unit yang dalam posisi single product, artinya produknya ya cuma itu tok, nggak ada bauran. Ya, satu ya produknya ya. Maka kita bisa memberikan rumus seperti itu. Perhitungan operating income dalam CVP-nya dengan rumus operating income sama dengan sales dikurangi dengan variable expense dikurangi dengan fixed expense. Nah ini loh. Jadi operating income-nya, ya pendapatan dari operasionalnya itu berasal dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya atau beban variabel dikurangi dengan beban tetap. Nah, kalau itu mau kita turunkan lagi menjadi persamaan, maka sales itu sama dengan price, harga, dikali dengan number of units sold, jumlah barang yang terjual, ya dikalikan, maka ketemu sales, dikurangi dengan variable expense. Variable expense itu berasal dari variable cost per unit dikali dengan number of unit sold. Ya. Jadi berapa biaya variabel per unit produknya harus diketemukan dulu, dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Nah, itu sama dengan variabel expense. Dan kemudian dikurangi dengan fixed cost, atau biaya tetap. Nah, itu nanti akan ketemu yang namanya operating income, atau pendapatan operasional. Sehingga kita bisa hitung rumusnya menjadi seperti itu. BEP sama dengan biaya tetap, atau A, dibagi dengan harga jual per unit, P, dikurangi dengan biaya variabel per unit, B. Nah, maka akan ketemu nilai BEP dalam unit. Oke, untuk rumusnya bisa dipahami ya. Ini contohnya. Nanti soalnya cerita ya kalau ada soal ya. Nanti soal cerita. Ini kan sudah diresum ya, soal cerita yang sudah diresum ini. Contoh ini, salesnya adalah 1.000 unit ya dengan harga jual $400 per unitnya. Maka 400 kali 1.000, 400.000 ya, salesnya. Kemudian variable expense-nya, nah ini biaya variabelnya adalah 325.000 ya. Sehingga nanti yang diketahui rata-rata cuma sales, variable expense, dan fixed expense. Nah, maka kita menyusun dari masing-masing itu nanti seperti ini. Ya. Jadi salesnya dulu, kemudian dikurangi dengan variable expense, maka akan ketemu contribution margin namanya. Margin kontribusi. 75. Biasanya 45.000, maka operating income ketemu 30.000. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita masukkan formula BEP-nya. Nah, tadi. Maka
Tadi kan harga jualnya 400 nih, 400 dolar kan. Jadi 400 kali unit dikurangi variabel expense-nya kan 325.000 nih. Ya, jadi 325 kali unit dikurangi dengan ini fixed expense 45.000. Ya, maka nanti akan ketemu seperti ini. Ya, 400 dikurangi 375, ya kan? Kan ketemu 75. Nggak nolnya kemana, Pak? Nah, ini kan gampang, karena cuma ribuan kan? Ya kan? Ini kan ribuan. Ya, jadi nolnya kan dibuang nggak apa-apa. Ini sama-sama 400 ribunya dibuang. 325 ribunya dibuang. Itu kan sama. Jadi kan tinggal 400 dikurangi 375, maka ketemu 75 kali unit. Nah, karena unit satu dibuang, maka ketemu kali unit. Min 45.000. Maka unitnya ketemu 600. Saya nggak ngajarin matematikanya loh ya. Harusnya ngerti ya. Tapi kalau nggak ngerti juga ya ini aja yang dipakai. Kalau nggak ngerti juga analogi matematikanya ya ini yang dipakai ya. Ya, number of unit sama dengan 45.000, apa 45.000 fixed expense ya, per atau dibagi dengan 400 min 325 karena nolnya 3 sama-sama dihilangkan. Ya, 400 min 325. Maka ketemu 45.000 per 75. Maka ketemu 600 unit barang. Ya, satuannya unit ya. Karena memang kita menghitung nilai BEP per unit. Nah, itu hitungan. Kalau kalian masih ingat dulu, kalau MK pernah ikut dengan saya, ya, manajemen keuangan dulu pernah ikut dengan saya selalu menyampaikan, tolong berikan penjelasan. Karena angka itu mati. Angka nggak bisa bunyi. Sehingga nggak banyak orang yang ngerti maksud dari angka hasil hitung itu. Oleh karena itu, kalian harus bisa memberikan penjelasan, apa sih maksud 600 unit? Ya, kalimatnya sih monggo gitu ya. Yang penting memberikan informasi bahwa 600 unit itu adalah jumlah unit barang yang harus diproduksi untuk menghasilkan nilai impas. Atau untuk berada pada titik impas. Monggo. Tujuannya memberikan informasi itu. Kalimatnya silahkan disusun sendiri dengan SPOK yang benar. Ya, di sini saya tidak memberikan contoh kalimat ya. Ini hanya contoh hitung saja. Karena memang kalimat itu harus dikreasikan sendiri. Siapapun nanti yang mampu memberikan kalimat yang mudah untuk dipahami orang, maka ya dia orang yang nanti dibutuhkan informasinya. Oke, sampai di sini ya. Ada yang belum paham? Ini beberapa kali kan ini sebenarnya diajarkan nggak hanya sekali ini Pak. Di MK ini juga pernah kalau nggak salah. Ada yang mau tanya sampai di sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke target income atau bisa disebut juga dengan keuntungan yang memang kita harapkan. Target income itu nanti juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah target income dalam rupiah. Ya, misalkan seperti ini. Jika manajemen mempunyai target laba sebesar 60.000 dolar, maka jumlah unit yang harus dijual berapa? Nah, begitu ya. Maka ya dengan data seperti tadi kita masukkan aja. Ya. 60.000 sama dengan 400 kali unit dikurangi 325 kali unit min 45.000. Ya. Ini matematika lagi loh ya. Saya nggak ngajarin matematikanya. Maka di sini ketemu 105.000. Nah, dari mana 105.000-nya? Sama dengan 75 kali unit. Ini ya. Ini pindah ke sini. Oke. Jadi ini kan min ya. Min. Dipindah ke sini. Jadi plus. Ya.
400 dikurangi 325, unitnya 1 dihilangkan, maka ketemu 75 kali unit. Maka unitnya sama dengan, nah, ngerti gitu nih ya, biar caranya ketemu 1400 dibagi. 1400 unit, sehingga dari sini kita bisa mendirikan penjelasan. Nah, sekali lagi ya, penjelasan. Apa sih yang mau kita hitung tadi? Kita mau menghitung saja nih berapa unit yang akan kita buat kalau kita ingin labanya itu 60.000. Nah, sehingga kalau ketemu 1400 tinggal jelasin aja. Berarti perusahaan harus membuat 1400 unit barang yang harus diproduksi supaya bisa menghasilkan target laba sebesar $60.000. Dengan asumsi hitungannya adalah seperti itu. Ya. Jadi sesuatu seperti ini itu sebenarnya paling sering dibutuhkan pada saat kita membuat perencanaan. Karena apa? Karena dalam hitungan jumlah unit yang akan diproduksi ini nanti akan mempengaruhi banyak faktor. Yang pertama pasti kas. Mungkin juga ada yang namanya persediaan, gitu kan? Karena barang-barang kan kita produksi, kita punya berapa bahan baku yang ada di gudang? Kalau target kita itu $60.000, maka berapa barang yang akan diproduksi? 1.400. Nah, ketemu 1.400, sekarang cukup nggak persediaan barang di gudang itu untuk memproduksi 1.400? Kalau nggak cukup, berarti persediaan kan bertambah, kas berkurang. Nah kan begitu. Nah, oke, analoginya ya. Dan, itu adalah sesuatu yang memang harus dijelaskan. Dan usahakan menjelaskannya jangan hemat kata ya. Kadang kan ada yang menjelaskannya itu hemat kata. Seperti ini contoh hemat kata ini. Jadi jumlah yang harus dijual sebanyak 1.400. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, itu sudah mewakili, tetapi kok terlalu pendek penjelasan sehingga ya kurang memberikan informasi yang leluasa. Jadi usahakan bisa memberikan penjelasan yang seleluasa mungkin. Nah, oke, itu dari target income dalam rupiah. Ya, ketemu 1.400 unit. Selain rupiah, kita juga bisa menggunakan persentase dalam menentukan target income. Ya, karena nggak selalu ketika kita nanti diberi target itu dalam bentuk rupiah atau bentuk mata uang lah, ini dolar ya, dolar. Misalkan diberi target $60.000, ya kalau menggunakan targetnya dolar berarti nanti kita ngitungnya seperti ini. Tetapi bisa juga nanti targetnya seperti ini. Target labanya 15% dari penjualan. Cuman begitu aja. Target labanya 15% dari penjualan. Nah kalau begitu kita jual berapa? Nanti itu pertanyaannya. Setelah nanti kita tahu bahwa kita menjual berapa, kan tinggal mencari 15%-nya berapa. Nah itu harus kita pahami. Nah sehingga rumusnya seperti ini. Datanya masih sama ya, masih sama dengan tadi 15%, jadi 0,15 kali 400, ya angka ribunya tak hilangin semua ya, 3 angka di belakang koma tidak tak masukin. $400 unit sama dengan 400 kali unit dikurangi 32 kali unit min 45.000, kan datanya sama. Ya. Tinggal kita masukkan aja rumusnya dengan cara seperti itu. Loh, Pak, rumusnya tidak sama dengan yang depan tadi. Iya, inilah fungsi yang namanya pengembangan logika. Pengembangan logika. Karena memang target yang kita tetapkan itu berubah-ubah. Persentase, kemudian mata uang. Nah, kalau satuan dari targetnya itu beda, berarti kita kan harus memodifikasi rumus yang ada supaya menghasilkan hasil hitung dengan data yang sama. Oke, jadi anggaplah kita masukkan dengan pola seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau nggak paham, segera disampaikan ya.
di unmute speakernya dan matur. Jadi ini 15%. Jadi masukkan aja. Kalau penjualannya seperti itu ya 15%-nya ada di situ. Nah, ini langsung ditemukan 60 unit sama dengan 75 unit min 45.000. Aku wis ora ngajari ngitung, pokoknya aku ngerti itu dari mana dapatnya. Nah, sehingga kita bisa turunkan unitnya menjadi 3.000. Kudu dihitung. Saya tidak ngajarin, karena kalau saya ngajarin nanti paling lali. Tapi lek ngitung dhewe mestine eling. Ini hanya matematika aja. Kalau matematikanya dulu pernah sekolah, pernah dapat nilai bagus, pernah kuliah juga, ada mata kuliah matematika dan nilainya juga bagus. Nah, sekarang tanggung jawabnya untuk menggunakan ilmu dengan nilai yang bagus itu memahami cara hitung di mata kuliah yang lain. Ya, itu tanggung jawabnya. Sehingga kita bisa menjelaskan di situ bahwa jumlah pendapatan, ya, jumlah pendapatan dengan target laba 15% itu harus bisa memproduksi sebanyak 3.000 unit. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah target laba setelah pajak. Kan apa yang kita bahas di atas tadi kita belum memperhitungkan pajak. Ya kan? Nah, sekarang kita harus perhitungkan juga, karena bagaimanapun juga pajak adalah beban yang harus kita keluarkan. Maka kita coba menghitung target laba setelah pajak. Maka rumus yang kita gunakan untuk menghitungnya seperti itu. Net income sama dengan operating income dikurangi dengan income tax. Jadi income tax-nya itu dipakai sebagai pengurang operating income. Ya. Di mana income tax itu dicari dengan tax rate rata-rata pajak dikali dengan operating income. Ya. Tax rate dikali dengan operating income. Sehingga operating income kali 1 main tax rate. Nah, karena operating income-nya kan 2 kan ini kan. Ya, oke, kita gabung berarti tinggal jadi 1. Ya, jadi rumusnya menjadi operating income kali 1 main tax rate. Atau kalau nggak begitu, kita bisa hitung operating income sama dengan net income dibagi dengan 1 main tax rate. Ya, itu. Oke, itu rumusnya. Itu kalau kita menggunakan target laba setelah pajak. Contohnya seperti ini. Misal manajemen menginginkan laba setelah pajaknya itu $48.750 dengan pajak sebesar 35%. Maka berapa yang harus kita jual? Masukin aja rumus tadi ya. Jadi $48.750 sama dengan operating income, karena kan kita belum tahu itu ya. Operating income min, nah ini tax-nya tadi ya, 0,35 kali operating income. Nah, maka operating income-nya 1 kan, iya kan? 1, jadi kita bisa satukan. Sehingga menjadi 0,65 kali operating income. Ya. Saya dipahami ya. Di 1 dikurangi 0,35 itu kan jadi 0,65. Itu 1. Ya. Nah, di sini satunya, berarti tetap ikut. Jadi 0,65 kali operating income. Jika operating income-nya bisa kita ketemukan 75.000. Nah, inilah mekanisme yang bisa kita gunakan. Jangan lupa penjelasan 75.000 itu apa? Ya tergantung dari tadi. Kita mau menghitung apa. Sehingga unit yang harus diproduksi untuk menghasilkan
laba setelah pajak sebesar 35 setelah mendapatkan pajak sebesar 35% ya. Ya. Dengan laba sebesar $48.750, maka kita harus memproduksi sebanyak 75.000 unit. Oke, itu untuk hitungan setelah pajak. Nah, kemudian setelah kita mengetahui perusahaan harus memperoleh operating income sebesar itu, maka kita akan menghitung unit yang akan diproduksi. Ya. Ya, setelah kita tahu bahwa nilainya adalah sebesar itu, sekarang berapa unitnya? Ya, tinggal dimasukin lagi. Ya, unit sama dengan 45.000. Ya. Tadi ya, datanya kan masih sama. 45.000 ditambah dengan 75.000 ya, per 75. Ya. 75.000-nya dari sini tadi. Ya. Per 75. Ya sudah ketemu 1.600 unit. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa perusahaan harus memproduksi barang sebesar 1.600 unit dan bisa terjual semua supaya menghasilkan laba setelah pajak sebesar $48.750. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke BEP dalam rupiah. $45.000 sama 75-nya itu data dari mana, Pak? Tadi, data awal itu. Di awal tadi? Ini kan datanya masih, ini aja. Datanya kan masih sama dari atas tadi kan? Nah ini. Jadi beban Data tetapnya awalnya kan ini tadi. Oh. Jadi yang saya jelaskan itu tadi tidak mengubah data, ya. Datanya masih sama. Itu hanya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan manajemennya. Kalau yang ini tadi manajemen menginginkan dihitung berdasarkan target laba berbentuk uang, mata uang ya $60.000, berarti kan mata uang. Tapi ini tadi belum memperhitungkan rupiah pajak, ya itu masih all in tuh ya, include pajak. Nah kemudian setelah pajak, ini setelah pajak dengan pajak asumsinya 35%, maka labanya kan 48.750. Saya menginginkan laba segitu. Karena pajaknya 35%. Maka berapa kita harus menjual? Nah, begitu. Kalau yang itu. Kalau yang ini tadi, nah ini kalau dalam bentuk persentase targetnya. Tapi juga belum menghitung pajak. Kalau yang posisi B ini tadi, ini hanya mempunyai target laba 15%. Itu aja 15% dari penjualan. Nah, tapi kan belum memperhitungkan pajak. Nah, lebih detail lagi, maka harus dikeluarkan pajaknya. Nah, jangan tanya ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana ya. Ini kan keputusan. Ya, 35% itu dapat dari mana, Pak? Ya, itu keputusan manajemen. Maka dari itu kalau kalian dalam kondisi real, kalian harus memperhitungkan data permintaan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh manajemen. Jadi ini bukan urusan kita menentukan laba sebesar 48.750, itu urusan manajemen gitu ya. Jadi manajemen menginginkan laba berapa. Kemudian pajak itu ya lihat di accounting, itu memang accounting nanti yang tahu ya. Kita dalam proses produksi ini melakukan pembayaran pajak sampai berapa? Kalau ininya rupiah, Pak, kalau pajaknya itu rupiah, ya nggak apa-apa di rupiah kan bisa. Cuman supaya mudah menghitung, karena di sini itu contohnya itu dengan persentase, ya rupiah dijadikan persentase, selesai. Dipersentasekan aja. Ya. Pajak itu dari apa sih persentasenya?
Kalau misalkan saya katakan pajak 35%, 35% dari apa itu? Ya, ada yang tahu? Penjualan. Ya. Karena dasar untuk pengenaannya kan pendapatan. Kalau pendapatannya itu mayoritas bersumber dari penjualan, ya anggap aja itu dari penjualan. Oke, ada lagi yang belum paham. Yang penting runtutan proses dan logika hitungnya yang harus dikuasai. Kalau masalah data itu bisa berubah gitu ya. Tapi karena ini pakai rumus, maka rumus itu pasti tetap. Maka yang penting adalah runtutan proses hitungnya dan analogi atau logika perhitungannya. Ya, seperti ini tadi. Ya, gimana bisa ini 45.000 ditambah 75.000 per 75 kok jadi 1.600? Nah, itu kan harus tahu ya. Atau yang di atas tadi. Oke, begitu ya. Kita lanjut sekarang ke BEP rupiah. Kita tadi baru bicara unit. Kalau bicara unit berarti bicara jumlah unit yang akan kita buat atau kita produksi atau kita jual. Sedangkan kalau kita bicara tentang rupiah, maka ya harus menentukan berapa nilai rupiah untuk bisa BEP. Ini datanya. Ya, ini datanya. Sekali lagi datanya nanti ini ya. Itu sudah beda dengan tadi. Ya, walaupun beberapa sama juga sih sebenarnya, tapi ada persentasenya di sini. Ya, salesnya tetap 1.000 kali 400, 400.000. Berarti pada saat posisi 400.000 itu sama dengan 100% penjualan. Ya. Terus variable expense-nya 325, ya, atau 81,25%, sehingga kontribusi marginnya menjadi 75.000 atau 18,75%. Nah, di situ nanti fixed expense-nya sama ya, fixed expense-nya sama dengan tadi 45.000, maka operating income-nya adalah 30.000. Itu datanya itu. Jadi nanti ke depan coba kalau misalkan mencari angka ya dari situ tadi. Ya. Nah, berdasarkan data itu diketahui bahwa variable cost-nya adalah sebesar 81,25%. Ya kan? Variable cost, variable expense, ya, biaya variabel. Atau kalau dirasiokan adalah 0,8125 sales. Kalau dirasio itu ya. Oke. Nah, oleh karena itulah nanti kita bisa menggunakan rumus hitung seperti ini. Operating income sama dengan sales min variable cost min fixed cost. Sama kan dengan tadi? Sama, ya. Cuman kita turunkan variable cost-nya adalah variable cost ratio dikalikan dengan sales. Ya. Sehingga variable cost ratio-nya adalah 0,8125. Kalau kali sales berarti 0,8125 sales. Ya kan? Fixed cost-nya 45.000 tadi. Nah, sehingga di situ kita bisa katakan 0,8125 sales sama dengan 45.000. Kita geret ke samping kiri. Yang matematika ya. Matematikanya. 0,8125 sales sama dengan 45.000. Itu salesnya berapa? Ya, 240.000. Oke, sehingga sekarang sudah ketemu. Berapa nilai salesnya? 240.000 dolar. Nah, formula itu sebenarnya masih bisa diringkas dengan rumus ini, ya. BEP rupiah sama dengan rupiah atau dolar ya, BEP dalam mata uang maksudnya dia. BEP dalam mata uang sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Ya. Tadi fixed cost-nya tadi kan 45.000 ya. Dibagi dengan contribution margin ratio ya. Jadi 45.000 dibagi dengan tadi 0,8125 atau kalau kita persentasekan jadi 81,25. Salah ini ya. 18,2. Oh iya, contribution margin ya. Ini sorry. Ini tadi kan kontribusi dari
Ini. Oke, ini salah saya. Contribution margin kan tadi 75.000. 75.000 itu kalau kita persentase ada 18,75%. Nah, ini yang dipakai ya. Oke. Jadi 45.000 dibagi dengan contribution margin rasio. Nah, 18,75 ini. Oke. Ketemu sama 240.000. Penjelasan jangan lupa ya, tetap harus ada ya. Apa itu arti 245.000 dolar itu? Nah, ya tergantung kita mau ngitung apa. Kita kan tadi mau menghitung BEP dalam rupiah, ya kan? Maka kita bisa menjelaskan bahwa untuk mencapai BEP dalam rupiah, maka perusahaan harus memperoleh apa? Memperoleh apa? Pendapatan sebesar 240.000 dolar. Ya, oke. Ya walaupun kalian jauh di sana boleh ngomong kok ya. Semua kok diem. Jangan-jangan tidur. Saya nggak ngerti loh, kalian tidur, kalian masak, kalian mandi, kalian lagi ngapain, saya nggak ngerti loh di situ ya. Ini saya berasumsi kalian melihat apa yang saya ceritakan. Melihat otomatis mendengar ya. Oke. Bisa dipahami untuk perhitungan BEP rupiahnya? Insya Allah sini sudah sering kok ya dipakai. Ya. Tapi rumus yang ini yang biasa dipakai, yang bawah. Biasanya yang bawah ini. Oke, kalau nggak ada yang unmute speaker berarti silent. Silent is understand. Kita lanjut. Jika kita pakai target profit, ya, zaman sekarang itu kan sering kalau sesuatunya itu target gitu ya. Jadi tergantung manajemennya. Nah, sebenarnya yang menghitung-hitung kayak gini itu siapa sih? Staffnya, ya staff itu kan yang membantu ya. Cuman kalian ya mungkin awalnya staff ya. Semua orang itu kan berangkat meniti karir itu dari bawah. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung di atas, kecuali miliknya sendiri dapat warisan. Nah, yang menghitung seperti ini sebenarnya adalah pihak manajemen. Tapi yang lebih penting bukan kok menghitungnya, menghitung kan gampang yang jelas rumusnya, data-datanya juga jelas. Yang penting itu ngerti kita itu mau ngapain, kok harus menghitung seperti itu. Nah, kembali lagi ke manajemennya tadi. Biaya itu kan seringkali dibebankan berdasarkan kebutuhan. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor butuh. Baru keluarlah biaya. Kalau begitu, kalau ada overload atas biaya yang kita salahkan misalkan itu siapa? Sehingga apalagi turun. Nah kalau seperti itu kan seringkali yang kita salahkan adalah ini yang butuh kan. Yang butuh ya oke biayanya besar. Terus hasilnya memang segitu ya wajar kalau pendapatan labanya itu berkurang. Nah, mencari pembenaran. Nah, seperti itu seringkali. Nah, kalau memang dia salah, gitu, butuh itu tuh salah, kenapa kok nggak diperbaiki kesalahannya? Ya kan? Nah, sekarang kita harus mencari opsi bagaimana cara memperbaiki kebutuhan-kebutuhan tadi. Kalau memang butuh tadi menjadi pihak yang disalahkan atas pemakaian biaya yang besar. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, akhirnya manajemen membuat berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah menentukan target. Nah, target yang dipakai bukan target kebutuhan, karena kebutuhan itu tidak bisa ditarget. Ya kan? Karena kebutuhan itu mengalir sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kalau kebutuhan yang ditarget tujuannya ora, yo buntutnya tapi menggondeli kepalanya.
kali. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka supaya itu bisa menyeluruh, langsung aja yang ditarget adalah hasil akhirnya. Karena apa? Karena hasil akhir itu akan diperoleh berdasarkan breakdown dari perhitungan proses. Nah, kalau hasil akhirnya itu bisa ditarget, maka proses kan bisa disesuaikan. Nah, kalau proses disesuaikan, otomatis kan nanti menyentuh pada alokasi sumber daya yang melakukan proses itu. Jadi secara otomatis nanti turun dengan sendirinya, tergantung manajemennya membreakdown kayak apa. Misalkan ini ya, target labanya $60.000, maka penjualannya seperti ini. Ya. Sales sama dengan fixed cost ditambah dengan target profit dibagi dengan contribution margin ratio. Ya, oke. Datanya sama loh ya, data tadi yang dipakai. Ya. 45.000 ditambah 60.000 budget profitnya dibagi dengan contribution ratio-nya adalah 0,1875. Maka ketemu 560.000. Maka kita bisa jelaskan, jika kita mentargetkan labanya $60.000, maka penjualannya minimal harus 560.000. Nah, kemudian jika misalkan terjadi perubahan di elemen biaya, ya, prinsipnya juga sama. Kita bisa menghitung dengan formula yang sama dengan elemen biaya tersebut. Ya. Jadi artinya tinggal kita sesuaikan gitu aja. Nah, kemudian akan lebih baik lagi kalau ada penyajian secara grafis. Nah, ada dua grafik yang biasanya dipakai untuk menyajikan info hasil analisis cost volume profit gitu. Yaitu grafik laba berdasarkan volumenya, dan ada juga grafik langsung BVL-nya atau CVP-nya, biaya volume laba. Tergantung kebutuhan ya, mau memberikan informasi apa. Nah, contohnya ini. Kalau kita misalkan mau menggunakan grafik CVP, cost volume profit, ya, maka di dalam grafik itu nanti akan menggambarkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan, ya, volume produksi yang dihasilkan, dan keuntungan yang diperoleh. Nah, oleh karena itu nanti di dalam garis grafiknya, grafik itu kan ada yang vertikal, ada yang mendatar itu kan. Yang vertikal lalu ke atas, ya. Kemudian yang mendatar, ya, horizontal itu. Oke. Ada garis total pendapatan dan ada garis total biaya. Ya. Bisa jadi pendapatannya itu yang vertikal, ya, terus yang mendatar, yang horizontal adalah total biayanya. Nah, cuman untuk mengetahui pendapatan, maka kita bisa menghitung dengan harga dikali unit yang terjual. Oke, itu nanti. Nah, oleh karena itu nanti, karena itu sifatnya grafik, maka rentangan nilai pendapatan, ya, supaya nanti kita bisa memberikan gambaran. Kalau pendapatannya itu 1.000, ya, maka nanti kita berikan rentangan lagi per kelipatan 1.000 misalkan ya. Yang vertikal ke atas tadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, dan seterusnya sampai berapa maksimal. Nah, kemudian yang secara mendatar tadi, garis yang mendatar, ya, itu diisi dengan biaya, ya, total biaya. Itu biaya variabel per unit dikalikan unit ditambah dengan biaya tetap, itu total biaya. Ya. Pak, kalau misalkan hanya salah satu biaya saja, ya bisa. Kalau memang informasinya ingin mengetahui pemakaian biaya variabelnya tok misalkan ya nggak apa-apa. Kalau ingin mengetahui pemakaian biaya tetap, ya nggak usah dikai grafik. Biaya tetap itu kan mau dibentuk seperti apapun ya jumlahnya sama kan. Ya. Jadi mau pendapatan 5.000 sama pendapatan 1.000, namanya biaya tetap ya sama.
Jadi nggak usah kayak grafik terus ngerti. Nah, yang perlu dengan grafik itu adalah total biaya sekaligus atau hanya variabelnya saja. Nah, itu dicontohin ya. Misalkan pendapatannya adalah 10 dolar kali unit. Total biayanya ada $5 untuk yang variable, $100 untuk yang tetap. Ya, masukin. Jadi $5 kali unit plus $100. Ya. Katakanlah sumbu vertikal diukur dalam dolar dan sumbu horizontal dalam unit. Ya, tentunya begitu. Nanti kita bisa sebelum ke situ ya. Oke, balik ke sini. Kita bisa memberikan gambaran. Ini memang nggak tak contohin grafiknya ya. Ada kayaknya. Sebentar kita lihat ya. Kemarin tak internet. Enggak ya. Nanti gampang kalau itu kan. Hanya memberikan gambaran nilai dalam bentuk grafik biasa aja. Jadi yang sumbu vertikal yang ke atas itu berarti dolar. Artinya apa? Ya, pendapatannya gitu. Terus horizontal juga dalam bentuk unit, ya, dalam bentuk unit yang terjual, sehingga dengan menghasilkan pendapatan sekian itu berarti kita menjual berapa unit. Ya, jadi begitu aja. Nanti rumusnya seperti ini. Oke, itu secara teknis ya. Nah, sekarang ya ini sebenarnya pemahaman terkait dengan pengendalian. Menghitung analisis. Ya. Itu kan tidak sekedar hanya mengetahui jumlah. Oh, sudah ketahui kalau BEP dalam rupiah sekian. Oh, sudah tahu kalau yang unit sekian. Ya, kalau menghitung memang setelah tahu ya sudah selesai. Karena tugas menghitung ya hanya sampai menjelaskan hasil hitungnya. Tapi kemudian kalau kita berada di pihak manajemen, karena kita tadi bicara manajemen biaya, berada pada pihak manajemennya. Setelah kita mengetahui hasil hitung seperti itu, terus mau apa? Nah, inilah yang penting. Sehingga kita harus tahu, ada beberapa asumsi penting yang digunakan ya ketika kita membuat hasil hitung analisis BEP tadi. Baik itu tercerai-berai dalam bentuk hitungan tersendiri dalam unit, dalam rupiah, ya berdasarkan masing-masing rumusnya itu tadi, atau kita jadikan satu menjadi grafis. Ya. Oke, asumsinya kita sudah bisa membuat itu. Terus kemudian mau dipakai untuk apa? Yang jelas, itu pasti untuk pengendalian biaya. Karena memang tujuan kita ingin melakukan itu. Nah, supaya kita bisa memahami bagaimana cara melakukan pengendaliannya, coba kita lihat asumsi-asumsi penting dalam menghasilkan informasi terkait dengan CVP tadi. Yang pertama, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan linear dan fungsi biaya linear. Linear itu konstan. Jadi kalau kondisi dari pendapatan dan biayanya itu fluktuatif, maka hasil hitung analisis BEP tadi nggak akurat. Nggak akurat. Jangan disalahkan ngitungnya, yang ngitungnya udah bener, rumusnya yang gitu-gitu aja, datanya juga sudah oke. Kalaupun nanti tidak bisa dipakai, ya karena memang ada asumsi yang tidak sesuai. Makanya yang seperti ini harus diketahui. Karena ketika ada ketidaksesuaian itu jangan langsung disalahkan cara ngitungnya atau datanya. Tapi coba cek juga asumsi-asumsi yang disertakan ketika menghitung itu. Analisis mengasumsikan bahwa harga total biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan konstan sepanjang rentang yang relevan. Nah, rentang yang relevan itu berapa lama?
Ya tadi jangka pendek tadi, ya 1 bulan, 1 bulan. Ya kita mengasumsikan itu berdasarkan dari informasi 1 bulan sebelumnya. Kita rata-rata. Ini kok ternyata bulan ini berubah, ya berarti informasinya jadi tidak valid lagi. Analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Ya, karena tadi kita berasumsi total produksi sama dengan total pendapatan. Ya. Pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan diketahui. Ya, bauran itu ya gaman dari jumlah unit yang diproduksi dan hasil dari pendapatannya. Harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui. Oke. Nah, ini adalah beberapa asumsi. Jadi ketika ada salah satu dari asumsi ini tidak terpenuhi, itu akan mengurangi validitas dari hasil analisis BEP. Jadi perlu dicek lagi. Kalau asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi mayoritas, jangan dihitung pada saat itu, karena percuma. Ya, misalkan sesuatunya itu terjadi secara fluktuatif yang sangat cepat, jangan lah ya. Percuma kita ngitung-ngitung, nanti akan berubah dengan waktu yang cepat. Nah, perubahannya apa aja? Ya, perubahannya ada di harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Nah, karena apa? Karena kesemuanya itu rentan pada suatu resiko perubahan itu sendiri dan resiko ketidakpastian. Oleh karena itu nanti, jika misalkan ada beberapa kondisi yang berbeda dari data yang akan kita analisis, maka beberapa kondisi itu harus kita gunakan menjadi perencanaan bertingkat. Perencanaan bertingkat itu adalah perencanaan yang mempunyai sub-sub perencanaan sebagai alternatif dari perencanaan-perencanaan sebelumnya. Nah, begitu. Jadi plan A, plan B, plan C, begitu loh. Ya. Sehingga sekali kita merencanakan itu benar-benar menyiapkan berbagai strategi. Jika satu strategi gagal, enggak mikir meneh gitu loh. Sudah ada cadangan strategi yang kedua. Gagal lagi yang ketiga, gagal kabeh ya apes apa ngitungnya sing ngawur. Yang di antara itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalau kita buat 3 alternatif ya. Pertama, tadi kan kita mengasumsikan semuanya tetap ya. Nah, ternyata kok iklan nih. Iklan iso dikon tetap ya. Ada potensi peningkatan iklan menjadi $8.000. Nah, kalau ada peningkatan biaya, konsekuensinya itu harus ada dong pada peningkatan hasil. Karena kalau kosnya bertambah, hasilnya tetap, itu kan sudah rugi, semua rasa dihitung. Nah, oleh karena itu, kita juga mengasumsikan penjualannya naik. Ya. Nah, dari 1.600 menjadi 1.725. Itu kalau naik. Kalau tercatat 2 turun. Harga sekarang yang berpotensi turun. Dari 400 menjadi 375. Ya. Nah, harganya itu turun, ya kemudian kita nggak boleh berasumsi lah, mana pendapatannya ya turun dong. Ya enggak, wong turunnya harga itu asumsinya untuk menambahkan unit yang dijual kok. Ya kalau turun harga terus kemudian unitnya tetap ya rugi, podo ae. Jangan. Kalau kita berani nurunkan harga itu, kita berani memastikan unit yang dijual harus tambah. Nah, bertambahnya juga sangat signifikan gitu ya, nggak seperti penambahan karena peningkatan iklan tadi. Nah, dari 1.600 menjadi 1.900. Nah, terus bisa juga turunnya harga itu kan
sesuatu yang sangat positif ya, yang harus diketahui banyak customer. Sehingga iklan itu ditambah supaya customer tahu kalau harga produk itu turun. Ya. Sehingga iklannya bertambah menjadi 8.000. Ya. Dan akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 2.600. Nah, ya kan asumsi yang alternatif 2 ini tadi kan belum ada iklan. Ya. Jadi banyak yang belum tahu kalau harganya itu sekarang turun. Nah sekarang ditambah iklan, gencar itu membuat iklan. Kayak harga mobil sekarang itu ya. BBM 0%, ya. Geger, ada iklan nih ke penjualan mobil. Nah, sehingga asumsinya apa? Kita mengurangi mengurangi harga jual. Asumsinya unit yang terjual itu bertambah. Mana ada? Kita berpikir ini aja loh. Logika sederhana aja tentang apa yang sekarang menjadi kebijakan Menteri Keuangan. Beberapa saat terakhir ini kan hasil dari penelitian pihak terkait di Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi kita itu masih kecil. Ya, salah satunya ya gara-gara pandemi. Nah, kalau pertumbuhannya masih kecil kan berarti ya pendapatan nasional kita juga rendah. Padahal tahu sendiri bahwa operasional APBN kita segitu gedenya. Dan berulang kali juga APBN-nya itu defisit. Nah, ketika defisit itu kan angka kan. Angka itu berarti kan ada realisasi rupiahnya. Nah, siapa yang nutup? Uang itu sudah kadung dijalankan. Maka yang nutup adalah hutang. Ya, maka ditutup dengan hutang sehingga mengakibatkan hutang selalu bertambah. Wes ditambahi bunga, pokoknya juga ditambah-tambah terus karena APBN-nya defisit. Nah, salah satu cara untuk minimal mengurangi jumlah hutang itu kan APBN-nya minimal harus seimbang, gitu. Jadi syukur kalau surplus, seimbang aja udah bagus. Nah, supaya untuk mendapatkan keseimbangan antara belanja APBN dengan pendapatannya, berarti kan yang digenjot adalah pendapatannya. Kenapa kok nggak ngurangi belanjanya? Sulit, ya. So, kalau sudah mengurangi belanja yang memang sudah kadung diplot, ya itu lebih susah gitu. Karena orang sudah kadung menjalankan program berdasarkan asumsi yang sudah kadung diplot itu. Merubah program itu nggak mudah. Nah, akhirnya yang digenjot adalah pendapatan. Nah, gimana caranya pendapatannya itu bertambah? Padahal kondisinya masih susah kayak begini. Maka harus ada stimulus namanya, stimulasi, rangsangan. Jadi pelaku pasar itu harus dirangsang dengan cara apa? Supaya mereka bergairah kembali. Ya, bahasanya ben rodok bikin melek. Ya. Karena mereka sementara ini kan tidur. Males lah. Ngapain? Hasilnya juga begitu. Tak tahan aja deh uang. Ben deposito apa nih tabungan. Males. Bank pun juga kelabaan karena kebanyakan uang yang masuk ke situ, jadi over financing. Karena bank nggak bisa nyalurin. Oh, yang mau utang juga mikir, aku utang tak bayar gaya opo, perputarannya aja melambat. Nah, jadi semuanya stuck. Gitu ya. Kalau semua stuck, berarti kan pertumbuhan ekonominya juga ikut stuck kan. Terus tahu sendiri tadi pertumbuhan ekonomi itu fungsinya kayak apa. Nah, oleh karena itulah maka harus ada salah satu yang dirangsang supaya bergairah. Apa sih sebenarnya yang paling bisa menyebabkan pertumbuhan dalam waktu yang cepat? Akhirnya
Menteri Keuangan memilih sektor otomotif. Karena sektor otomotif itu menyentuh hajat hidup orang banyak. Sandang, pangan, papan, kendaraan. Nah, sekarang itu sudah masuk ke kebutuhan pokok. Jadi beli kendaraan itu kalau dulu memang hanya untuk gaya-gayaan ya, hanya untuk menaikkan status sosial. Tapi kalau sekarang ya memang butuh gitu ya. Saya memang mobilitasnya itu sudah tinggi. Nah, oleh karena itu orang kan cenderung butuh yang namanya kendaraan. Dan butuhnya orang itu bukan karena butuh semula belum punya, kemudian pengen punya, tetapi lebih banyak yang sudah punya ingin lebih baik. Lebih baik itu bisa lebih baru atau mungkin dinaikkan spesifikasinya. Tetapi kalau dengan harga jual yang tetap, berarti kan ya stuck lagi. Karena kemampuan orang untuk melakukan pembelian di situ terhambat. Maka distimulasilah dengan pengurangan harga. Dengan cara menghilangkan pajak barang mewah, PPNBM. Di 0%. Nih, sehingga akan ada selisih antara 20 sampai 50 juta per unit. Nah, bank pun ikutan bermain ya, dengan menurunkan tingkat suku bunga. Supaya apa? Supaya bergairah juga. Kreditnya itu bisa berjalan karena sudah over finance di dalamnya. Oke, duit yang mlebu rono kabeh kan kudu dibayar itu bungane. Nek duitnya ora kerja terus dibayari bunga opo kan begitu. Akhirnya kan lebih baik menurunkan harga jual kreditnya, setidaknya minimal masih dapat penghasilan yang dipakai untuk membayar tingkat suku bunga simpanan, walaupun juga nanti diturunkan tingkat bunga simpanan. Nah, seperti itu kan runtutan prosesnya. Sehingga mengurangi harga itu bukan berarti kemudian kok justru menyebabkan pendapatannya juga turun. Oke, jadi logikanya seperti itu ya, saya ceritakan. Nah, kemudian dari data itu, ada beberapa yang harus diputuskan. Haruskah Twitter mempertahankan kebijakan harga dan iklan saat ini? Ataukah haruskah ia memilih salah satu dari 3 alternatif yang diuraikan di atas? Nah, ini manajemen memang rapat. Tapi manajemen kan tidak mungkin bisa mutusin kalau nggak ada data. Maka yang mungkin kalian di awal itu masih jadi staff, ya jangan. Ngambil keputusan kok staff diajak, iya fungsinya orang kok dikongkon mikir keputusannya. Tapi fungsinya sediakan data untuk bisa menghasilkan keputusan dari 3 alternatif itu. Nah, berarti kan kalian yang bertugas untuk menghitung dari perhitungan-perhitungan yang kalian lakukan berdasarkan 3 alternatif itu, manakah yang paling menguntungkan bagi waiter company. Nah, akhirnya disusunlah seperti ini. Alternatif pertama, sebelum kenaikan biaya iklan dan setelah kenaikan biaya iklan. Sebelumnya itu tadi unitnya 1.600. Naik jadi 1.725. Kontribusinya sama, 75, maka total margin kontribusinya beda. Ya. Oke, beban tetapnya tadi di situ juga beda. 45.000, ini 53.000, maka labanya kan beda. Nah, dari situ aja kelihatan. Kalau kita menggunakan laba sebagai dasar untuk mengambil keputusan, berdasarkan alternatif yang pertama itu berapa laba yang diperoleh. Maka akan ada perubahan atau selisih laba. Perubahan volume penjualan kan 125. Margin kontribusinya tetap 75. Maka perubahan margin kontribusinya menjadi 9.375. Peningkatan biaya tetapnya menjadi sebesar 8.000 dari 45.000 menjadi 53.000 lagi. 8.000. Maka kenaikan labanya sebesar 1.375. Jadi laba yang dilihat bukan laba ini loh ya,
Bukan. Ya. Oke, ini memang naik ya, kelihatan naik itu kok nggak apa-apa. Tapi naik berapa? Nah, naik 1.375. Lah dihitung langsung kayak gitu, ya laget dihitung langsung. Tapi kan kita nggak ngerti ini deretan-deretan penyebabnya. Kalau kita hanya melihat hasil akhir aja, ya kurang ono ae 76.375 dikurangi 75.000 ya paling 1.375. Tapi kan itu tadi disebabkan karena runtutan seperti apa? Nggak bisa. Nah, fungsi dari hitungan selisih laba itu adalah untuk menjelaskan bahwa perubahan kenaikan laba itu karena ada perubahan-perubahan di margin kontribusi. Nah, seperti itu. Itu kalau alternatif yang pertama. Alternatif kedua caranya sama. Ya. Tetapi ternyata setelah kenaikan biaya iklan itu menjadi berubah margin kontribusinya. Yang semula 75 menjadi 50. Ya. Nah, perubahan margin kontribusi itu menyebabkan total margin kontribusi yang berkurang. Bentar ya, ada telepon. Oke, kita kembali lagi ya. Suara saya masih kedengar? Masih kedengar ini? Bisa, Bang. Masih, Pak. Masih ya, oke. Barusan ada telepon dari Pak Rektor tadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Tadi ada 3 alternatif. Alternatif pertama untung dengan kondisi seperti itu. Nah, sekarang alternatif kedua, kok malah rugi? Nah, ternyata seperti itu hasilnya ya. Nah, karena begitu kita masuk di beban tetap, laba yang semula 75.000 malah jadi 50.000. Jadi ada minus laba 25.000. Nah, kalau sudah minus ya sudah berhenti ya. Nggak usah dihitung yang lain. Jadi setiap kali kita membuat asumsi kok ternyata hasil hitungnya itu minus, labanya udah selesai. Karena apa? Anggap itu gagal. Siapa lebih belum labanya turun atau labanya
menjadi rugi itu kan sopor. Tidak ada kan. Jadi kan asumsi ini nggak layak. Udah, jadi begitu aja. Masuk ke alternatif yang ketiga. Targetnya menjadi 2.600. Karena apa? Dengan diturunkan harga jualnya tadi, pendapatannya diasumsikan bertambah, tapi biaya iklannya juga bertambah. Ya, margin kontribusinya berubah ya, yang 275 menjadi 50. Nah, total marginnya naik tapi ya. Nah, dari situ aja wes, dari situ aja. Saya tidak lanjutannya kan sama. Kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata margin kontribusi itu sangat pengaruh. Pertama itu. Ya. Yang kedua, yang lebih mempengaruhi lagi adalah unit yang terjual. Jadi setiap perubahan kalau hanya memberikan unit yang terjual dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan, maka itu akan berpotensi rugi, seperti yang alternatif kedua tadi. Oleh karena itu, kalau memang kita ingin melakukan perubahan, maka kita harus memberikan asumsi dasar unit yang terjual itu signifikan kenaikannya. Jadi percuma kita melakukan perubahan, tetapi tidak bisa memberikan signifikansi tingkat penerimaan unit yang penjualan unit. Nah, kayak seperti ini tadi, kalau 1.600 jadi 2.600, selisih 1.000, signifikan. Nah, ternyata signifikansinya itu menghasilkan selisih laba. Nah, minimal kenaikan labanya menjadi 2.000. Dari 75.000 menjadi 77.000. Nah, sekarang kita bandingkan dari 3 alternatif itu. Alternatif 2 jelas kita keluarkan. Berarti perbandingannya hanya alternatif 1 dan alternatif 3. Alternatif 1, selisih labanya 1.375. Alternatif 2, selisih labanya 2.000. Tetapi selisih laba 2.000 itu dengan asumsi kita menurunkan harga jual dan menambah biaya iklan. Nah, seperti tadi lah. Makanya saya katakan kalau yang namanya memanage untuk lebih baik itu belum selalu, nggak selalu untuk mengurangi jumlah. Tapi bisa jadi kita menambah di sisi yang lain, mengurangi di sisi yang lain, tetapi hasil akhirnya yang harus kita ketemukan. Nah, ini contoh ya. Ya, contoh. Sehingga kesimpulannya ini kayaknya. Nah, oke. Silahkan dihitung saja. Itu kesimpulannya. Nah, oleh karena itulah maka dari sini kita belajar bahwa mengendalikan sesuatu itu tidak selalu harus dengan mengurangi, tetapi ya kita bisa mengurangi di sisi yang lain, tetapi menambah di sisi yang lainnya. Nah, supaya mix-nya itu pas, campurannya itu sesuai, cocok, maka ya kita buat beberapa macam alternatif. Alternatif itu nanti kita akan pilih berdasarkan analisis masing-masing. Ya, jadi begitu kesimpulannya. Yang lain itu hanya penjelasan aja ya. Allah itu bisa dibaca lah. Bagaimana manajer berurusan dengan risiko dan ketidakpastian. Nah, metodenya seperti ini. Ya oke lah. Manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga biaya. Ini lebih cenderung dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi lebih baik ini berdiskusi dengan orang yang punya pengalaman di masa-masa sebelumnya kalau mau belajar tentang sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas. Manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke titik yang disebut kisaran titik impas. Jadi titik impas itu kan sifatnya tetap. Kalau kita sebut tadi titik impasnya adalah 1.000 misalnya, ya maka ya harus sampai ketemu 1.000. Nah, sekarang kalau bicara tentang situasi yang abnormal, situasi yang fluktuatif, itu kalau kita harus menemukan pada satu titik, itu nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa. Karena situasinya itu fluktuatif. Nah, kalau begitu nggak bisa dihitung, Mbak. Ya, secara teknis nggak bisa dengan menggunakan metode tadi. Akhirnya, kita memodifikasi yang namanya rumus break-even point itu menjadi ini. Break-even band. Ya, jadi kita tidak bicara poin. Kalau poin kan hanya satu titik itu.
Tapi kita bicara break even band. Band artinya rentang. Jadi ada rentangan waktu berapa, rentangan jumlah berapa sampai berapa. Nah, seperti itu. Kita contohin aja kisaran 1.800 sampai 2.000. Nah, jadi break even-nya tidak di 1.800, tidak di 2.000, tetapi di antara. Nah, itu boleh, Pak. Boleh secara teknis. Ya, tetapi ada unsur spekulatif di situ. Kalian berani nggak bermain spekulasi? Sebab apa? Sebab rentang. Sesuatu yang ada rentangan itu berarti ada sesuatu pergerakan. Bagaimana kita bisa mengasumsikan sesuatunya itu jelas kalau dia masih bergerak-gerak? Nah, sehingga di situ memang butuh spekulasi. Nah, manajer dapat menggunakan analisis sensitivitas atau analisis what if analysis. What if itu bagaimana bila, ya. Jadi pakai asumsi, tambahin asumsinya. Ini belum dulu lah ya. Ini sedikit agak beda dengan konteks apa yang tadi. Ini dulu aja. Yang BEP pada multi produk, ya. Kalau tadi kan satu unit, ya, satu jenis ya. Sekarang kalau multi, rumusnya seperti ini. Ya. Kalau dalam rupiah ya harga pokok biaya variabel dibagi harga pokok pendapatan penjualan dalam unit, ya seperti itu. Ya. Contohnya ada di situ. Ya. Sudah tinggal masukin aja ya. Kalau masalah hitungan saya percaya ini pasti bisa. Cuman yang perlu kalian waspadai adalah bagaimana cara menginterpretasi. Ya, yang penting di situ malah. Sekarang kalau BEP produk A itu sama dengan 12.500, BEP produk B 25.000, terus mau apa? Gitu. Ya, jadi tergantung dari apa tujuan kita menghitung ini. Ya, seperti ketika kita bicara yang single produk sama. Ini hanya kebetulan ada 2 atau 3 atau lebih dari 1 unit produk. Nah, tapi kalau fungsi dari penggunaan hasil analisisnya itu sama. Ya, ini hanya beda di cara hitungnya saja. Oke, saya tidak menjelaskan cara hitungnya karena prinsipnya sama. Ya lebih mudah malah kalau single yang multiple itu. Kenapa? Mudah. Ya karena memang rumusnya jelas semua. Kalau yang tadi kan bisa bergerak-gerak ya, bervariatif. Tapi kalau multiple itu jarang. Kenapa kok jarang? Ya karena bergeraknya itu bukan di BEP. Kalau multiple itu bergeraknya di penambahan jumlah unit produk yang multiple tadi. Mana yang ditambahin, mana yang dikurangin, mana yang dikuatin, mana yang dikurangin. Nah, cuman begitu aja. Nah, itu semua dasarnya dari BEP multiple-nya. Sehingga karena multiple itu dihitung bersama-sama, maka ketika nanti totalnya misalkan sudah ketemu nih sekian 12.500. Nah, 12.500 itu kan sudah jelas ada di unit A. 25.000 nih, 20.000 ada di unit B. Nah, sehingga nanti masing-masing sudah bisa memberikan kontribusi yang jelas. Perhitungannya ya tetap sama seperti ini. Oke, baik. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini baterai saya mau habis. Tinggal 9%. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Coba pahami dulu materi ini. Ya. Saya tidak menuntut untuk paham angka. Tidak. Karena harusnya itu sudah otomatis bisa mencari dari mana tadi dapatnya. Yang dituntut untuk dipahami di sini adalah maksud. Maksud dari hasil hitung seperti itu bisa dipakai untuk menjelaskan apa. Nah, sehingga seperti yang saya uraikan dari awal tadi, kita harus bisa mengetahui tujuan dari perhitungan dari BEP-nya itu mau dipakai untuk membuat strategi apa. Ya, karena BEP ini rata-rata berada pada aspek planning. Itu dipakai untuk menyusun strategi. Ya, jadi tentukan dulu kita membuat strategi apa, kemudian kita bermain-main dengan pengurangan dan penambahan di sisi-sisi yang tadi ada di perhitungan BEP,
Sehingga nanti kita cari berbagai macam hasil dari serangkaian alternatif yang kita rencanakan. Oke, mungkin begitu yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absen. Insya Allah absen masih bisa ini sampai jam 9.45 ya. Yang belum absen monggo silakan absen. Kalau di saya kok yang absen berapa ini ya? Kita saya lihat. Jangan-jangan banyak yang belum. Kalian bisa lihat dari situ ya. Apa? Kalau di tampilan saya seperti ini, saya bisa melihat kalian absen atau belumnya ini. Oke. Ada 17 yang hadir dari 19 mahasiswa yang seharusnya ada di dalam absensi. Yang 2, ya semoga belum absen saja. Absensi nanti bisa sampai jam 9.45. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.